Sejarah teknologi medis telah berkembang secara inovatif. 125 tahun yang lalu, Wilhelm Conrad Ronson menemukan sinar X dan mengubah dunia. Tak lama kemudian, para insinyur mengembangkan tabung sinar X pertama yang dirancang khusus untuk pengguna medis. Kualitas produk tersebut diakui sendiri oleh Ronson. Pada tanggal 3 November 1896 ia menulis, Ihre Röhren sind in der Tat sehr gut. Röntgen then noticed that several crystals Gebiet für die Röntgenstrahlen war und blieb jedoch die Medizin. Röntgen was butuh waktu 15 menit bagi Ronson untuk menangkap sebuah bidikan. Hasil foto tangan dari istrinya adalah hal yang paling terkenal di dunia. Pada tahun 1909, kita dapat mengambil sinar X dengan cahaya hanya dalam beberapa milidetik, membuat kontur jantung terlihat untuk pertama kalinya. Dengan inovasi ini, kita dapat melihat lebih banyak detail bagian tubuh, dengan menurunkan dosis radiasi dan mempersingkat waktu pemeriksaan untuk memungkinkan pengobatan atau perawatan manusia. Pada tahun 2005, kita meluncurkan pemindai tomografi terkomputasi pertama di dunia dengan 2 tabung sinar X dan menekan catatan lengkap pertama dari detik jantung dalam sepersekian detik. Berdasarkan gambar yang dihasilkan adalah gambar real foto 3 dimensi dari dalam tubuh. Kita dapat melihat perjalanan virtual anatomi manusia yang lebih realistis dari sebelumnya. Penemuan Ronson merupakan tonggak sejarah kedokteran. Semangat inovasi beliau masih memotivasi dan menginspirasi kita untuk terus membentuk masa depan perawatan kesehatan manusia. Seorang pasien memberitahu keluhannya terhadap dokter bahwa ia sering merasakan sesak di dada. Pihak rumah sakit menganjurkan pasien untuk melakukan pemeriksaan terhadap paru-paru dengan menggunakan X-ray atau yang sering kita sebut ronsen. Dengan teknik ini, maka kita akan dapat melihat bagian dalam tubuh yang diinginkan. Namun, apakah kalian tahu asal-usul dan cara kerja X-ray? Tetap simak video ini ya. Awalnya pada 1895, seorang fisikiawan bernama Wilhelm C. Ronson melakukan percobaan dengan tabung katoda yang dialiri listrik, kemudian ditutup dengan kain, sehingga sinar tidak dapat keluar. Tanpa diduga, tabung TV di dekatnya menyala. Hal ini berarti ada energi yang menyeberang ke tabung TV. Awalnya ia bingung, namun kemudian ia menamainya sinar X. Karena penemuannya tersebut, beliau memenangkan penghargaan Nobel. Inilah yang sebenarnya terjadi. Proses pemanasan filamen tabung katoda menyebabkan energi yang mengarah dan menabrak katoda yang terbuat dari bahan metal berinti atom tinggi. Akibat tabrakan tersebut, elektron terlepas dan menimbulkan energi yang kita sebut cahaya sinar X atau X-ray. X-ray termasuk energi elektromagnetik yang lebih tinggi dari energi cahaya tampak, tetapi lebih rendah dari energi sinar gamma. X-ray memiliki daya tembus terhadap berbagai benda padat seperti buku, pohon, bahkan manusia. Sifat inilah yang akhirnya berguna dalam dunia medis untuk menghasilkan gambar tulang manusia tanpa rasa sakit, meski dikhawatirkan memiliki efek mutagenik pada manusia. Namun hal ini dapat diminimalisir dengan menggunakan apron bertimbal. Pada pemeriksaan X-ray menggunakan alat X-ray konvensional, pasien dibaringkan pada X-ray table, kemudian tabung diarahkan ke bagian tubuh yang akan diperiksa seperti paru-paru misalnya. Bagian tubuh X-ray memiliki konstruksi sebagai berikut: bagian katoda dan anoda. Berikut ini adalah miniatur kerja sinar X-ray dalam menghasilkan sinar X. Tabung katoda memiliki bagian filamen yang terbuat dari bahan tungsten, sedangkan bagian target atau anoda terbuat dari bahan tungsten yang dipasang pada batang tembaga.
Tekanan dalam tabung ini kurang lebih sebesar 10-6 mm. Kemudian bagian katoda atau filamen dialiri sumber tegangan rendah untuk mengaktifkan filamen sehingga bersinar. Sinar ini adalah elektron. Filamen ini diselubungi dari bahan molibdenum untuk menangkap elemen negatif dari filamen sehingga elektron memancar membentuk sudut lancip dan menabrak anoda yang berbahan tungsten dan tembaga padat. Proses ini menghasilkan panas tinggi, sehingga perlu pendinginan panas melalui inti tembaga dan dibuang melalui cairan pendingin. Target juga sengaja dibentuk miring 45 derajat sehingga pancaran elektron berbelok dan menghasilkan sinar X yang sama besarnya dengan elektron yang dihasilkan. Kemudian melalui sumber tenaga tegangan tinggi diberikan beda potensial pada anoda dan katoda, maka elektron akan memancar dan menabrak anoda. Kemudian hasil tumpukan ini menghasilkan energi yaitu sinar X. Banyaknya intensitas sinar X bergantung pada banyaknya elektron yang menabrak logam metal pada anoda, sehingga kita dapat menaikkan intensitas sinar X dengan menaikkan banyaknya elektron yang dihasilkan filamen katoda dengan cara menaikkan arus yang mengaliri filamen. Cahaya merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Pada beberapa panjang gelombang, ia muncul sebagai cahaya tampak. Pada yang lain, ia berbentuk radiasi yang tidak dapat kita lihat seperti ultraviolet, inframerah, dan sinar X. Sinar X memiliki panjang gelombang yang sangat pendek, tidak seperti cahaya tampak mampu menembus sebagian besar jaringan dalam tubuh manusia. Jika Anda meletakkan tangan Anda di depan senter, itu akan membuat bayangan dinding di belakangnya. Dengan cara yang sama, sinar X yang diarahkan ke tubuh menghasilkan bayangan di sisi yang berlawanan dan dapat direkam pada tim atau pada sensor digital sehingga tulang terlihat jelas. Adapun penerapan lain sinar X adalah alat yang digunakan untuk memindai barang yang ada di bandara. Sekian video saya mengenai sinar X. Thank you for watching.